arsitektur Universitas Brawijaya itu. Masuk di situ pilihan ketiga gitu. Makanya kan saya 3 dan akhirnya sekarang ini udah punya anak kan, anaknya 3 juga, cowok cewek 3. Istri 1, gak boleh 3. Saya belum nanya loh Pak. Saya belum nanya. Kalau biasanya kita mendapatkan ilmu, kita ini harus bayar, ya toh? Ya. Mau les bahasa Inggris, mau dapat ilmu komputer saat itu kan yang lagi ini, saya harus bayar jutaan. Tapi ini saya dapat ilmu yang langsung praktisi dan langsung ketemu dengan orang-orang yang memang di situasi kerjanya, itu situasi itu dan saya dibayar Pak, saya bilang gitu. Saya kan dapat gaji Pak, iyalah pasti dapat gaji, saya ambil Pak, gitu. Nah ini dia bahwa dalam ilmu marketing, dalam ilmu marketing, maka sebutlah produk Anda itu hanya dengan satu kata. Jadi Asia bagus, satu kata ya, Asia ya. PBI itu Pondok Blimbing Indah. Orang nggak mau nyebut panjang-panjang, disingkatlah PBI. Itunya berarti apa dulu Pak? Ekonomi. Ekonomi. Saya penasaran. Biasanya by data itu anak-anak nanti ini. Ekonomi biasanya. Oke. Pak, kok bisa tiba-tiba saya dengar sebelumnya Bapak di dunia marketing. Iya, dunia memang yang sangat tidak umumnya sampai hari ini kadang-kadang disukai. Ya, bapak-bapak kami dari yayasan sampai bilang seperti ini ke saya. Pak Teguh ini lahir mulutnya dulu dibanding anggota badan lainnya gitu. Ya ini kalau sudah ngomong nggak bisa diem. Dan temannya banyak. Kuat kalau sudah makan. Ya, ini saya sudah makan di sudah. Jadi memang saya sangat enjoy banget kalau di bidang marketing dari dulu. Dari berkarir awal Bapak di marketing. Iya. Nih, bagi para yang kurang senang dengan marketing, Pak Teguh yang sukses wakil rektor dulu marketing. Wah, asik. Apa sih Pak? Bapak, jadi sampai saya S1 saya kan arsitek nih. Iya. Itu sampai diundang ke UB untuk menceritakan apa sih yang bisa didapat dari apa sih ilmu arsitek yang bisa diterapkan di ilmu marketing gitu. Sebentar, Bapak dulu basically arsitek. Iya, S1. Jadi ceritanya gini. Gimana? Jadi cerita dari kecil ya. Dari kecil. Boleh. Dari kecil saya ini sangat familiar dengan angka 3 nih. Saya nggak tahu juga sih. Tapi setelah PDIP gitu. PDIP 3 ya. Jokowi. Nggak tahu yang seterusnya ini. Tapi Jokowi is the best. Nah ini saya SD itu masuk di dekat rumah. SD-nya Donisius 3 gitu. Donisius 3 kan 3 toh. Dan saya sering ada lomba. Saya bisa gambar nih. Donisius itu namanya Bapak maksud apa? SD, namanya SD. Jadi kayak SD Koryesu. SD Katolik ya? Katolik ya. Kebetulan saya Islam, tapi disekolahkan di Katolik ya. Sama orang tua kan deket rumah gitu ya. Pak, di mana Pak, daerah mana? Dulu di Jalan Kasembo nomor 1 rumah Malang saya. Maksudnya? Malang. Asli Malang. Ya, Malang Arema. Tapi ngomongnya kayak orang Solo gitu ya katanya. Terlalu sopan. Kak, ya apa rek? Nah, dekat rumah nih, SD Donisius 3 dan pada saat itu kan ada lomba gambar, pelajar teladan, itu saya kok sering dapat juara 3 gitu loh. Saya nggak tahu sih. Lucu. Jadi juara 1 cuman gambar doang pernah juara 1 tapi yang lainnya kok 3 gitu ya. Ya udah kan nggak tahu berlalunya waktu setelah SD masuk SMP. Masuknya SMP Negeri 3 gitu. Malang ya? Malang juga. SMP Negeri 3 Malang. Di Jalan Dr. Cipto depannya The 101. Iya. Bagus tuh, SMP favorit juga itu Pak. Iya. Sampai sekarang favorit. Saingannya cuma SMP 1 doang gitu ya. Itu masuklah di situ.
di situ juga saya masuk juga ya katanya sih pinter, tapi Bapak Ibu guru sempat sering lihat saya itu loncat jendela apa itu. Oh ya Pak? Oh iya, Pak Jarod Budagiono itu guru saya masih sehat. Sekarang tahu kalau saya loncat jendela, terus kamu mau kemana dibalikin itu tahu. SMA apa Pak itu? Itu SMP 3. Okay. Terus sama teman-teman disuruh ngerpek. Saya ngerpek gitu. Ngerpeknya di mana Pak? Di tangan, paha? Langsung di Oh, situ. langsung buku. Terus orang-orang teman-teman saya bilang, Bu gurunya lihat lo, apa kamu gitu ya. Mana Bu guru lihat sana gitu ya. Saya tetap aja klodak penghapusnya ke sini ya. Kamu keluar gitu ya. Apa namanya? Ini Bu Masui namanya? Garis bawah ya, jangan diikutin ya. Ini dulu. Bu Masui ternyata mohon maaf. Jadi Bu Masui tidak melihat lurus. Ternyata kalau melihat ke sana itu melihat yang lainnya. Jadi beliau melihat sana ternyata lihat aku gitu. Apa itu? Iya. Apa? Kero. Iya. Itu. Nah, itu sedikit kenakalannya ya. Kalau yang lainnya banyak. SMP 3. Nah, kemudian akhirnya masuk di SMA-nya juga sama. Lulus SMA, nilainya bagus juga. Oh, kalau dulu masih ada tes. NEM, tes, bukan NEM, tes. Lulus SMP 3 kan NEM? Enggak. Jadi waktu saya itu dari SMP untuk masuk SMA ada tesnya. Ada tesnya untuk masuk SMA. Nem Eptanas. Enggak ada. Yo ada. Tapi syarat untuk masuk SMA bukan NEM, tapi tes. Yes. NEM enggak diakui. Ya boleh jadi tambahan, tapi syarat terakhirnya adalah lulus tes gitu. SMA 3. Nah, jadi SD Indonesia 3, SMP 3, SMA 3 gitu diterima, dan alhamdulillah kita masuk dari kelas 1 sampai kelas 3 lulus, ada 2 kelas unggulan. Saya termasuk di salah satu kelas unggulan itu. Tapi kelas unggulan yang dablek. Jadi kalau yang 1 kan 2 itu yang IPA 4 itu kutu buku banget gitu ya. Belajar. Terus yang IPA 1 ini lebih banyak berorganisasi. Bapak gitu ya. IPA. Jadi IPA 1 sama IPA 4. Kita IPA 1 gitu ya. Enggak, zaman Bapak kan kita dulu kan bukan IPA, Pak. IPA A1, saya. A2. Enggak, saya sudah IPA 1, IPA 2, saya dulu sampai IPA 7 gitu ya. Jadi kita IPA 1 itu banyak berorganisasi. Jadi kalau sudah kita jadi OSIS itu ada event. Tahun berapa itu, Pak? Jadi kelihatan tua nih. Tahun 1981. Itu belum lahir ya? Sudah dong, Pak. Oh, sudah. Jadi kelas 1 saya 81, lulusnya 84. Nah, apa namanya di IPA itu? Zaman Bapak itu namanya IPA ya, Pak? IPA. Jadi IPA, IPS bahasa. Seperti zaman sekarang ya? Sekarang kan bukan IPA ya, apa ya? IPA ya? IPA juga ya, sama ya. Kalau zaman saya A1, A2, Oh, A3. gitu ya. A1 fisika kimia, fisika kimia. Nah, itu saya nggak ada, cuman IPA doang. Di zaman Bapak nggak gitu ya? Nggak ada, IPA doang sama IPA 1 sampai IPA 7, IPS 1 sampai 3 gitu. Bahasa cuman 1 aja ya. Itu apa namanya? Ya di situ. Jadi karena kita berorganisasi, jadi kalau pada saat kayak lomba-lomba gitu bolos semua. Ya. Dan karena kegiatan boleh bolos, ya. Akhirnya apa? Ini nanti mata pelajarannya gampang nih kita ya. Iya. Bolos kemana? Nonton di bioskop Mutiara bareng-bareng semua gitu. Salah satu. SMA 3 di mana itu, Pak? SMA 3 di Tugu. Oh, Tugu. Dekat sama bioskop Mutiara di situ. Dekat stasiun. Ada bioskop. Sudah tutup ya, sekarang udah tutup gitu. Oh, yang ya. Udah tutup. Utaranya stasiun ya, Pak ya? Nah, akhirnya setelah lulus dari SMA 3, saya ada waktu itu masih Sipenmaru. Sistem penerimaan mahasiswa baru. Ya. Boleh 4 pilihan. Saya pilih Bandung, pilih Jakarta, nomor 3 baru Malang, nomor 4 Malang. 4 Malang. Ya, dan saya masuk di pilihan ketiga. Bayangin. Itu di UB arsitektur itu. Malang, arsitektur Universitas Brawijaya itu. Masuk di situ, pilihan ketiga gitu. Makanya kan saya 3, dan akhirnya sekarang ini udah punya anak kan, anaknya 3 juga, cowok cewek 3.
istri 1, nggak boleh 3. Saya belum nanya loh Pak. Saya belum nanya nih. 1 aja itu. Ntar viral nih. Gitu. Ya inilah ya, saya akhirnya ternyata kita akrab juga dengan 3. Jadi kadang-kadang kalau jangan-jangan dapat aku ini bener. Jadi tapi kalau ada loh, undian gitu, kenapa? Hati-hati. Gimana? Bisa istri 3 Pak. udah punya cucu nih, nggak laku. Iya. Gitu ceritanya deh. Nah setelah itu kan Lulus akhirnya nih. lulus nih. Lulus itu sebelum lulus dosen saya Bu Triandi Laksmiwati, sudah almarhum beliau, itu menyampaikan bahwa Teguh, nanti kalau lulus gabung sama aku ya, karena nilai saya interiornya A terus gitu. Beliau minta gabung di namanya PT Cipta Alamanda, itu di Jalan Diponegoro. Beliau dosen tapi juga punya usaha bisnis. Suaminya, suaminya. suaminya, kemudian kakaknya, aduh aku lupa Bupati Malang waktu itu. Yang meninggal itu mungkin saya nanti di HP nanti saya lihat itu nggak bisa ya itu Bupati Malang yang waktu itu meninggal terus diganti Pak Suudi kalau nggak salah ya. Itu Bupati Malang, saya gabung sama beliau gabung sama beliau ini untuk tapi hanya 1 tahun karena proyek berhenti kan, jadi sudah gabung sama Bu Triandi. Atau macam-macam ya, intinya adalah ke interior ya, terus kemudian juga ke bikin bangunan ya, bahkan ada jalan juga gitu ya. Sampai sekarang teman-teman itu yang dulunya di kantor masih sahabat saya, ada grup Cipta Alamanda juga masih ada PT Cipta Alamanda. Masih di Ciliwung masih ada sih, di Ciliwung masih ada. Cuman ya sudah adik-adik yang masih muda-muda lah. Iwan, bukan. Bukan. Jadi Bu Triandi itu terus. Nah, proyek berhenti nih 1 tahun. Pada saat 1 tahun berhenti ini, teman saya tiba-tiba minta, ijazahmu tak fotokopi ya. Buat apa? Sudahlah. Ya wis, fotokopian. Balikin ya. Itu aku nggak tahu. Dibalikin sama mereka tiba-tiba seminggu. Mereka ini temannya Bapak? Teman-teman kuliah. Teman-teman kuliah. Seminggu setelah itu tiba-tiba ada panggilan untuk tes. Mereka bilang bahwa itu tuh punyamu, kamu juga dapat gitu ya. Jadi kita 10 orang dapat ya. PO Box katanya mereka, PO Box, tapi mereka sudah nebak adalah perusahaan bagus gitu. Setelah kita buka BCA, kita dites BCA. Jadi, tahun berapa itu Pak? Tahun 1990. Belum Krisman berarti? Belum 1990 gitu. Ya. Dites, tesnya banyak, 750 orang. Kita sampai 7 kali tes lah pokoknya. Itu tes itu. Yang dibutuhkan adalah maintenance building office MBO. Waktu itu yang dibutuhkan 1 orang. Ceritanya sebelumnya kan ada tes ketik. Gua nggak bisa ngetik 10 jari nggak bisa. 10 jari. Pakai mesin yang gede. Mesin tik lamanya. Saya lihat, waduh, ini sudah belum mereka kan sudah latihan tuh. Waduh, 10 langkah 10 jari semua. Ngetik 10 jari. 10 jari, ya. Zaman dulu ketik mesin ketik. Terus akhirnya supaya bisa mengalahkan mereka dari sisi mental, dari saya akhirnya pada saat mulai saya glagnya itu kan mesin gede gitu ya, glagnya tak kurasin, jadi semuanya gini lihat ya aku semua. Tapi sakit sama ini 11 jari tapi semua pada ngeliat kalau ininya tadi itu Bapak demo lagi. Semua pada tahu akhirnya. Oh ini Mas yang kalau ngetik itu jedek gitu. Nah, ternyata tes. Salah satu tes yang aku masih ingat gini. Pak Imam tak tes nih. Jadi cuman 1 kali ngomongnya didengerin dengan seksama, kemudian langsung ditebak. Ya jadi
Anda semua jalan-jalan pagi dan itu terakhir ke pasar Oro Dowo. Sebutkan huruf keempat terakhir dari belakang. Apa, Pak Imam? G. Pasar. Pokoknya apa itu kan terakhir pasar Oro Dowo. Huruf keempat dari belakang. Huruf keempat dari belakang. Oro Dowo. O W. Harus cepat. O W. Huruf ya. Satu huruf. O W. Salah kan? Yang O W O do. D. Satu huruf. D aja. Jadi harus nulis D kan huruf keempat terakhir dari belakang. Itu satu kali aja dengerinnya, gitu ya. Tesnya. Huruf keempat dari belakang D. Itu salah satu yang saya ingat itu dan tidak pernah diajarin psikotes itu. Ya, psikotes itu jadi dengerin. Oh, itu gitu. Itu nggak pernah diajarin di buku-buku psikotes itu nggak ada. Sampai sekarang kayaknya nggak ada deh itu. Jadi ngomong terus kita dengerin cuman satu kali mereka ngomong itu nggak ada di buku psikotes. Itu yang saya masih ingat. Nah, akhirnya dari 700 sekian terakhir 4 orang. Saya masih ingat saya terus satunya lagi yang jadi teman saya itu akhirnya dari 10 cuma 2 yang masuk. Saya sama Najih Fuadi namanya. Kemudian yang ketiga itu namanya Luciana King ya, King ya. Kemudian yang keempat itu adalah Mas Heru ya. Heru Sugianto saya lupa, pokoknya Mas Heru ya. 4 orang dites. Nah, ini yang kita ambil MBO atau Maintenance Building Office cuma 1 doang gitu ya. Ini 4 arsitek ini nilainya sama persis nih. Ya kadang-kadang di satu sisi ini lebih tinggi tapi akhirnya hasilnya sama. Ini kalau dites lagi butuh waktu lagi, maka nggak apa-apa ya kita tes untuk dapat cuma 1 doang, berarti 3 tersingkir. Tapi HRD-nya bilang dan Pak Anugrah Sutawiana waktu itu direkturnya, saya masih ingat, beliau bilang bahwa ada kesempatan lain yaitu menjadi analis kredit. Gitu. Nah, di analis kredit ini Anda akan dapat ilmu tentang manajemen, tentang marketing, tentang analisa sebuah kemungkinan bahwa usaha ini bisa berkembang baik gitu ya. Itu tapi di analis kredit gitu. Saya langsung, Pak, saya ambil analis kredit itu. Ini belum selesai kita ngomong. Nggak apa-apa, Pak. Kenapa kok Anda ambil itu? Saya bilang, berarti Pak itu sebuah kesempatan. Kalau biasanya kita mendapatkan ilmu, kita ini harus bayar, ya toh? Ya. Mau les bahasa Inggris, mau dapat ilmu komputer saat itu kan yang lagi bayar, saya harus bayar jutaan. Tapi ini saya dapat ilmu yang langsung praktisi dan langsung ketemu dengan orang-orang yang memang di situasi itu. Dan saya dibayar, Pak, saya bilang gitu. Saya kan dapat gaji, Pak. Iyalah pasti dapat gaji. Saya ambil, Pak, gitu. Ternyata Mas Heru sama Mbak Luciana King ikut-ikutan ambil. Jadi Mas Heru itu lulusan UN Solo, kita UB 2 tadi. Terus satunya lulusan ITN, Mbak Luciana King gitu. Bertiga ambil analis kredit. Nah, akhirnya teman saya yang Najih Fuadi itulah yang jadi MBO. Jadi akhirnya 4 orang itu tidak dites lagi, 3 jadi analis kredit. Memang lowongannya 4 gitu. Lowongan 4 jadi ke apa? MBO 1. Bukan. Lowongan 4 itu analis kredit doang. Itu butuh 4, ternyata terpenuhi 3. Kurang 1 lagi. Mereka ada tes lagi. Nah, satunya MBO 1 ya akhirnya teman saya itu. Nah, itulah awal saya mengetahui ilmu marketing di BCA. Karena dari analisis kredit itu berhubungan dengan nasabah. Sangat, ya. Kita harus memasarkan produknya BCA juga. Kemudian kita juga harus mengetahui usaha ini bisa berkembang dengan baik apa enggak. Kita akan analisis 4P itu kita jadi tahu produk place dan sebagainya itu pada saat di BCA itu.
Berapa lama, Pak? Nah ini dia. Nah, ini. Ternyata saya cukup 3 tahun aja. Jadi tahun 90 sampai 93. Kenapa? Karena ketemu mantan saya gitu. Jadi mantan saya yang sekarang jadi istri saya itu. Jadi karena sama-sama BCA nggak boleh. Yang diguyonin katanya senior Bapak itu ya. Iya, nah itu betul. Saya pernah cerita ke Pak Imam. Jadi pertama kali sudah 4 orang toh. Akhirnya 4 orang itu dikenalin keliling. Semua karyawan BCA kenalan sama kita. Yang mana dia, Pak? Yang di Basuki Rahmat. Basuki Rahmat. Semua dikenalin gitu ya. Akhirnya beliau Pak Suharso waktu itu nyampaikan, "Wah, ini siapa namanya?" Teguh, Pak Teguh Widodo. Wah, ini sama si Ati ini kok wajahnya hampir sama ini. Ini nanti bisa-bisa jodoh ini suami istri, ketawa semua. Oh, Bapak ada aja, kita juga baru kenal gitu si Ati itu yang Ati, istri saya bilang gitu. Iya, Bapak. Saya bilang gitu. Bapak masih anak baru soalnya. Ya, anak baru. Iya, Bapak gitu. Tapi sih sudah ngomel gitu ya. Ternyata beneran jadi istri itu. Itulah yang namanya jodoh gitu ya. Ini yang kadang-kadang teman saya banyak banget ya. Tapi ternyata saya jodohnya di satu kantor. Ya. Istilah sekarang cinlok, cinta lokasi. Ya. Sampai teman-teman saya hadir di manten saya kan di Tulungagung nih, istri ini asli Tulungagung ya. Pada hadir, kamu ini kok bisa ya menikah sama temenmu itu loh banyak. Emang ada yang naksir gua gitu. Kok nggak bilang dari dulu gitu. Salahnya gitu. Nah itu ceritanya. Akhirnya masuk BCA harus salah satu. Kebetulan saya punya banyak teman itu tadi. Ada teman Mbak Nani ketemu. Kebetulan beliau Mbak Nani ini belajar ilmu komputer di Bitkom. Di Bitkom komputer yang kebetulan sekarang ini leadernya, manajernya Bitkom ini termasuk salah satu yayasan di Institut Asia juga yayasannya. Nah ini jadi itulah gunanya link dari dulu ya, menjadi super link itu. Teman itu tadi dari teman apa, Pak? Jadi saya itu kenal sama namanya Mbak Ratna, itu teman saya kuliah yang juga membantu beliau yang di Bitkom itu untuk operasionalnya. Akhirnya Bitkom itu apa, Pak? Bitkom itu semacam kursus komputer. Ya waktu itu. Nah saya kenal beliau itu akhirnya Pak Yoyo ya, namanya Pak Yoyo. Akhirnya ya kenalnya di Bitkom. Tapi ada yang siswanya itu adalah yang juga belajar di situ. Nah salah satu siswanya itu adalah Mbak Nani yang bekerja di Properti Araya gitu. Terus saya dolan ke sana gitu loh. Ini Mas Teguh ini mau keluar ini itu loh, teman-teman dari Araya kan ya arsitek juga. Disaut sama, bener Mas ya. Masukkan aja lamarannya gitu. Oh gitu ya. Ya tak coba, terus tak bikin, tak ditipin Mbak Nani. Besoknya dipanggil sama Bu Ingrid. Bu Ingrid ini istri dari ownernya Properti Araya Pak Ismono Josianto gitu. Sebentar Pak, Bapak di Bitkom kan sempat bantu nih ngajar di sana. Ngajar, bukan ngajar. Saya kebetulan kan saya di BCA nih. Bitkom itu di belakangnya BCA. Tempatnya. Jadi saya cuma jalan doang gitu. Main karena temen yang sudah kenal ya sebelumnya buka di tempat lain. Terus Bapak cerita mau keluar dari BCA. Ya gitu, terus akhirnya diceritain dan akhirnya Mbak Nani itu jadi tahu itu akhirnya silakan masukin, tak titipin Mbak Nani. Ternyata besoknya udah dipanggil ke sana untuk wawancara sama beliau Bu Ingrid. Tanya ilmunya apa, ininya apa, backgroundnya apa. Saya punya sertifikat arsitek, emang bisa arsitek ya, saya bisa desain itu. Oh gitu. Kalau ilmu marketingnya saya suruh cerita. Saya kenal ini radio. Saya kenal banyak teman juga radio gini. Ya udah bikin. BCA juga 3 tahun walaupun itu lumayan juga ya. Ilmu Pak. Terus teman-teman radio juga saya waktu itu banyak kenal, Kali Maya Baskara dan sebagainya itu kenal. Terus akhirnya ya udah bikin kalau properti ini dipromosikan apa aja yang bisa gitu. Tak bikin, besoknya suruh nyerahin. Disuruh nyerahin, terus dia bilang gini, wah ini ilmu marketingnya kayaknya lebih banyak bisa diterapkan daripada ilmu arsitek ya. Ditawarin lah masuk di promosinya Araya gitu. Udah deh akhirnya masuk di promosinya Araya.
gabung di promosi area, gabung sama marketingnya juga, akhirnya dari situlah karir meningkat, dipercaya terus sampai menjadi kepala bagiannya marketing gitu di itu Araya. ya di Araya. Jadi juga banyak kenal pembeli Araya yang luar biasa itu, yang duitnya banyak Itu banget, yang duitnya behind the studio bicara Pak ya. Tapi memang bukan itu, maksudnya mereka tidak hanya dari Malang, orang Malang pun itu sebenarnya sampai detik ini saya tahu orang-orang kaya Malang itu yang meskipun Indonesia secara perekonomian itu jatuh, mereka Waktu masih 98. sampai sekarang. Jadi sebelum jatuh, Pak. salah satu contoh, misal. Ya. Salah satu contoh, nggak apa-apa saya ceritain di sini adalah beliau dari Unggul Group itu kan luar biasa, sampai punya resto namanya apa di Palawan Trip. Ini kan Java Nine. Nah itu salah nyebutnya, Java Nine itu salah karena sebenarnya namanya adalah Java Nine, karena itu punyanya Mbak Nina. Hari ini baru tahu ya. Ada di IG saya Bu Nina, ada. Serius nih Pak? Iya, ada kok di IG saya nanti ada kok. Ini baru tahu Victorian ya, kita baru tahu loh. Baru tahu karena orang jadi bukan Java Nine, bukan Java Nine. Java Nina. Iya, Nine kan 9 gitu ya. Iya. Kita pikir 9 Java Nine, Java 9, Jawa 9 ya. Itu. Benar ini Pak. Iya, ada di IG saya Bu Nina ada. Ada foto tadi sama saya berdua. Bapak cerita bahwa Bu Nina selalu pelanggan utamanya perumahan ibunya. Ini tadi anaknya. Ibunya Bu Wiwi itu. Ya, pelanggan besar ya utama. Iya betul itu sampai sekarang eksis, termasuk restonya kan juga eksis ya. Nah sampai akhirnya dapat Momo juga ya, Momo artis yang top itu untuk salah satu menantunya. Itu sebenarnya orang Malang banyak nih yang sukses, cuman mereka tidak expose ya, tapi kayak perumahan-perumahan di Wilis, tidak terus kayak sekarang yang bilang Sultan di Tidar, Villa Puncak Tidar ya, bukan Villa Bukit Tidar. Kalau Villa Bukit Tidar itu di Joyo Grand gitu ya. Tapi kalau Villa Puncak Tidar gede-gede ya, terus di Araya ya, kota Araya sampai belakang pun itu sukses area 2 yang golf yang 9 hole yang kedua, Permata Jingga gitu ya. Jadi Riverside itu jadi itu banyak orang Malang gitu ya. Dan Surabaya sih. Permata Jingga. Ya, yang beli sih lebih banyak gitu. Nah, Bapak 8 tahun di properti tahu semua. Tahu dan luar biasanya itu adalah ternyata ada yang banyak dari Dampit. Dampit ini adalah orang-orang kaya yang nyimpen duit ya, dan daripada nyimpen duit di Bantal akhirnya dibelikan rumah. Jangan-jangan ya. Yang punya pabrik kopi banyak ya. Yang di belakang pasar itu Pak. Ya, dan luar biasanya adalah di jalan kembarnya properti Araya itu adalah dari Dampit yang beli gitu. Oh, jadi orang-orang kaya Malang lah gitu. Di sana Pak ya, di Dampit malah sih. Iya. Nah, itu ceritanya. Terus akhirnya saya 8 tahun di sana, 8 tahun di sana. Terus saya juga mendapatkan dari teman-teman dari Yayasan Pak Yoyo tadi itu adalah mendesain Wellness Education Center gitu. Itu yayasannya siapa Pak? Banyak, tapi salah satunya Pak Yoyo tadi itu. Pak Yoyo itu bagian dari Araya tadi? Bagian bukan yang Bitkom tadi. Bitkom tadi. Bapak tadi. tetap menjalin silaturahmi sampai dengan Bitkom. Ya. Walaupun kerjanya di Araya juga. Iya, saya ini penting Victorian. Ya. Berhubungan, silaturahim, relationship itu walaupun kita kerja di tempat yang berbeda, tetap itu harus dijalin. Tidak hanya itu kebetulan contoh ya. Iya. Nanti ini masuk Pak Imam suatu saat kapan nanti jalan sama saya misalkan. Siap. Kita bicarakan ketemu kemarin, penjual soto di Jalan Kawi. Oke. Itu soto Dok Pak Slamet. Dia akan cerita saya mulai kapan langganan di situ gitu. Jadi tidak hanya pengusaha ya, siapapun saya selama itu orangnya baik ya. Kita seakan-akan berteman dan kalau semakin baik jadi kayak bersaudara gitu. Nah, itu. Betul. Nah, kembali lagi ke tadi, saya awalnya kan desain apa namanya? Arsitek tadi. Arsiteknya jadi gedung awareness pojok gitu. Eksterior ya?
Ya, juga. dalamnya juga. Interior, eksterior. Ya, dalamnya juga, dan akhirnya jadi seperti itu. Salah satunya waktu Awareness itu yang di Jalan Jakarta. Itu Ya. desainnya Bapak? Ya, kebetulan ternyata kan di jendelanya itu kebalik gitu ya. Melendong gini ya. Melendong itu apa namanya? Istilahnya ngantung ya. Iya. Kalau masjid itu kan berarti dibalik ya di atasnya. Iya, ya. iya. Tetapi kebalik itu Hong Shui waktu itu. Dari sisi Hong Shui itu akhirnya dibalik. Hong Shui apa Feng Shui sih? Ya, Hong Shui dan Feng Shui waktu itu. Akhirnya saya juga diundang di UB, di Arsitektur Universitas Brawijaya, ditanyain di depan banyak orang gitu. Kenapa desainmu itu kok kayak gitu? Ya. Gitu saya bilang. Apa Pak? Bapak waktu itu saya tapi nggak cerita kalau itu Feng Shui, Hong Shui nggak cerita. Cuman saya bilang bahwa secara konsep arsitektur adalah dikaitkan dengan marketing ya. Jadi tidak hanya arsitek ya, tapi dikaitkan dengan marketing. Bapak tadi bertanya seperti itu, apakah dari Bapak sendiri atau ada orang lain juga yang bertanya? Banyak itu yang tanya, kata beliau, Pak Ali Sukirno, saya masih ingat gitu ya. Sampai sekarang dia masih sehat, saya sering ketemu. Banyak tuh tanya gitu. Terus berarti Pak, kalau banyak yang lihat, kalau secara logika biasa, itu orang banyak melihat, akhirnya banyak tahu gedung itu, dan akhirnya tahu gedung itu punya siapa, aktivitasnya apa. Iya sih, nah itu Pak, poinnya. Dibuat itu supaya Bapak penasaran melihat. Tepuk tangan semua. Itulah ilmu apa namanya? Tadi kan cerita tentang marketing tadi ya, dikaitkan dengan arsitek ya. Dunia digital marketing gitu viral biar viral kan begitu. Iya. Jadi secara desain pun itu bisa dimarketingkan gitu. Out of the box. Iya, ya itu sesuatu tadi yang ya. berbeda sehingga Betul. orang jadi loh kok gini tapi jadi heboh. Nah, itu ilmu yang diberikan Bu Rektor itu ternyata sudah ada juga di situ. Iya. Jadi bahwa secara konsep desain ini orang tertarik lihat gedung apa sih gitu, ternyata akhirnya menjadi pembicaraan. Dan itu salah satu zaman sekarang namanya kalau menjadi pembicara adalah viral. Itu ada ilmunya di marketing. Brand juga namanya brand story. Sebuah cerita yang dari mulut ke mulut, word of mouth, ya, itu akhirnya cerita itu desainnya kebalik gitu. Gak sadar, yang gitu ya. Bangunan apa gitu. Gak sadar. Itu. Iya. Nah, itu ternyata bisa kayak gitu. Nah, dikaitkan dengan saya dipanggil sama Bapak Ibu dosen saya, kemudian arsitek Brawijaya. Kok arsitek bisa dikaitkan marketing apa gitu ya. Saya bilang bahwa ilmu arsitek itu sangat bisa untuk menjual produknya rumah. Kenapa? Orang yang datang untuk beli rumah itu akan pasti bertanya disesuaikan dengan aktivitasnya mereka. Jadi aktivitasnya Bapak apa? Oh, saya ini punya anak 2, butuh ruangan apa, butuh ini. Maka kita bisa mengarahkan secara konsep bangunan. Mulai dari denah sampai akhirnya nanti pasti tampilan ya. Tapi yang pasti denah dulu. Kita akan menjelaskan ini kelebihannya desain ini bagi Bapak apa gitu. Sehingga dia akhirnya bisa menentukan. Ada pilihan. Nah, waktu itu kita punya kompetitor nih. Kebetulan adik kelas saya juga. Jadi manajernya Waskita Karya hampir jadi menteri. Nah, nanti boleh dicari di IG, namanya Lucky Teta. Itu staf keahlian Menteri Perumahan. Kemarin hampir jadi menteri, tapi kok nggak tahu ya. Kalau Waskita sebagian bukan hampir jadi menteri Pak, ya sudah masuk di. Ya, iya, tapi yang nama Lucky Teta itu ya belum. Nah, itu kita selalu berseteru ya. Kebetulan saya leader marketingnya Araya, Mbak Teta ini leadernya Waskita Karya. Ya Mbak Lucky Teta itu Mbak. Kita kalau pameran itu selalu sering bersebelahan. Dan sama-sama Araya nih. Bukan. Dia apa? Dia Waskita. Sorry, dia Waskita. Saya Araya. Jadi saya nunggu dia bangun gitu. Awalnya gitu, pertama kali dia bangun gitu ya. Saya misalkan konsepnya itu pakai mestinya warnanya hijau gitu ya. Dia pakai biru.
Nah kalau biru sama hijau kan jadi satu kesatuan, maka saya rubah kuning, ya, gitu. Jadi ngecatnya langsung berubah kuning, teman-teman pelaksana itu, ya. Di apa nih? Di lokasi pameran. Lokasi pamerannya. Ya kayak dulu itu di Skodam gitu ya, kayak gitu. Skodam tahu ya, depannya kantor wali kota ya. Ya gitu, itu kayak gitu. Terus ada lagi kayak apa namanya? Dia agak tinggi, kita lebih tinggiin lagi gitu. Tapi kalau dia sudah paling tinggi, kita nggak mungkin lebih tinggi lagi, kita lebarin, kayak gitu. Jadi kadang saya sudah bangun, dia nggak bangun gitu, nungguin kita gitu. Jadi kalau ketemu pasti bercandanya ke arah itu deh. Nah, dia itu selalu bilang gini, waskita itu kan Gria Santa nih. Gria Santa itu kan Soekarno-Hatta. Ya. Dia bilang gini, bahwa kalau Anda itu memilih rumah, nomor 1 lokasi, nomor 2 lokasi. Nomor 3 lokasi, nomor 4 baru desain. Gila nggak? Padahal kita yang di area, kalau Anda kepingin rumah yang memang sesuai dengan Anda, nomor 1 desain itu. Jadi berperang, gila. Ini ngajak perang ini gitu. Akhirnya ya tim-tim dari area itu benar-benar menerapkan bahwa si orang yang mau beli itu secara desain masuk semua. Dan untungnya lah, karena di waskita itu selalu bikin rumah sama semua. Kita menangnya di situ waktu itu. Anda sebut nomor 4 adalah yang menentukan orang beli rumah. Ternyata di area justru nomor 1. Dan itu harganya bisa lebih tinggi daripada di waskita. Ya, kenapa? Ya. Karena dia secara kebutuhan terpenuhi, terpuaskan. Iya, bahkan catnya bisa berbeda dengan sebelahnya. Itu power dari orang yang punya duit kan kayak gitu. Saya nggak mau sama dengan sebelahku gitu ya. Dia mau kalau power orang yang punya duit, bahasanya gitu. Power orang yang punya duit. Tapi kalau di Gria Santa itu sama semua warnanya, bentuknya sama gitu. Nah di situ benar memang berbeda, tetapi diarahkan sama arsiteknya Araya kurang lebih hampir sama, tetapi berbeda. Pasti, berbeda. Ini ada pohonnya atau apa ini, tapi ada mundur maju gitu pasti beda deh. Tadi nggak sama persis. Warna aja bisa beda. Sebelah coklat, ini sebelah hijau gitu. Kebebasan itu yang diberikan oleh Araya kepada customernya. Betul. Nah itulah waktu itu yang membuat. Kalau zaman sekarang jadi ikut-ikut free design. Free design. Tapi kalau itu sudah ada arahan agar secara konsep satu klaster ya istilahnya, satu klaster itu benar-benar menarik orang untuk tinggal di situ. Dinamikanya ada, tapi secara kesatuan ada. Wah, ini benar-benar terpikirkan, terplanning baik, sudah terukur Pak ya. Jadi memang arsiteknya si arsitek sama marketingnya jadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Ini namanya sinergisitas. Bahkan customer service-nya juga ada gitu. Oh, sudah dipikirkan ke sana Pak ya. Sampai ada customer service. Integritasnya sudah nyambung. Power of money itu gini. Oh iya ya, bawa apa namanya ember. Isinya air nih. Ya. Biar gitu di lantai. Bocor nih rumah gua gitu. Kita maaf Pak, Bapak rumah blok ini kita betulin sekarang. Gak usah marah. Dia lemparin air waktu kita ke rumahnya emang sekian kok, hampir kena dengkulnya lutut gitu ya. Pantaslah dia marah gitu gitu ya. Betul. Tapi emang power of money gitu. Jadi dia mau marah atau apa ya kita harus layani dengan sebaik mungkin, dan itu adalah tugas customer service. Hospitality-nya gitu. Sudah berintegritas dari depan front. Nah, ya. Pelayanannya dari depan, nyambung marketing, nyambung interiornya, semua sudah bersinergi, berintegritas. Itulah waktu itu. Ya. Itulah waktu itu bahwa arsitek itu bisa menjadi penerapannya di dunia marketing dari apa aja itu tadi yang saya ceritakan tadi. Keren ya, pantas Araya menang, pantas Araya akhirnya terkenal. Dari Bapak cerita baru saya paham Pak. Ya, dan sampai sekarang pun teman-teman yang bergerak di bidang interior gitu ya, memang ilmu marketingnya harus jalan. Kalau integrasi antara front, marketing, semua sudah satu pemahaman. Ya, salah satu yang diterapkan teman-teman ini adalah teori yang sebenarnya usang tapi diterapkan teman-teman adalah salah satu teman saya yang bikin interior ini adalah
Saya kalau mau bikin interior rumah tinggal yang kira-kira menarik, kolonial gitu, gimana ya? Oh bisa gini. Gimana itu gambarannya? Ini Pak. Nah, ternyata ada sebuah testimoni. Ya, jadi kalau kita ngomong itu bagus, suasananya enak dan sebagainya, akan kalah sama testimoni orang yang memang rumahnya kolonial itu tadi. Dia akan cerita bahwa saya menempati ini, situasinya kayak gini, saya seakan-akan berada di situasi yang gimana. Terus langsung, oh ya benar gitu. Testimoni itu adalah ilmu juga salah satu. Ya, yang di marketing bisa disebut membunuh. Ilmu marketing yang membunuh itu orang langsung yes gitu. Sehebat apapun, setampan apapun, secantik apapun, sepintar apapun ngomong, kalau ada orang testimoni yang jelek tapi dia itu punya pengaruh, lebih percaya ke dia daripada si marketing. Kalau di dunia bisnis, betul. Kalau di bisnis investasi itu yang testimoni itu yang terjadi, dan itu yang terjadi kemarin. Oh iya. Yang investasi bodong yang. Nah, betul. Itu kan gara testimoni. Oh iya, betul. Jadi apalagi orang-orang motivator. Jatuhnya cepat. Motivator nasional loh, Pak. Saya nggak sebut nama loh. Ya. Cepat jatuhnya. Betul. Ari Lasso ya? Enggak, Pak. Bukan Ari Lasso, Pak. Bukan. Enggak, saya keceplosan mau main nih Ari Lasso nih. Ini idola gua Ari Lasso. Ari Lasso ini di Malang loh. Jadi mikir saya Bapak. Apa adik-adiknya sahabat aku. Bapak. Helena Pobe, nanti Mas dicari di Instagram. Helena PHOEBE. Itu adalah adik iparnya Ari Lasso. Itu saya deket banget. Istrinya istrinya ini salah satu dari kembar Vita siapa itu kan kembar. Tahu semua ini benar. Loh, belum pernah nongkrong sama Pak Teguh ya. Sumpah. Serius nih, tahu semua, kenal semua. Benar Pak Teguh. Itu idola saya ini. Jadi kalau Dewa 19 saya adalah penggemarnya Dewa 19 apa? Saya, Pak. Iya, sebutannya apa? Baladewa. Yes, itu Baladewa. Saya termasuk Baladewa. Saya bukan termasuk penggemar tidak Baladewa. Saya bilang Baladewa saya. Ya. Saya suka musiknya. Oh, gitu. Saya Baladewa, dan kalau yang disebut Baladewa, kalau Dewa 19 di Malang, yang di Pasuruan datang, Banyuwangi datang, gila itu. Jadi mereka harus nginep di Malang hanya untuk lihat Dewa 19 dan bawa senter untuk nyanyi bareng-bareng itu. Ari Lasso yang idola gua enak banget, sampai si Ahmad Dhani bilang lu enak banget nyanyi di Malang karena dia hanya kalimat awal aja yang nerusinnya audien. Dia cuman mulai terus mulai lagi. Tapi tadi pada saat kita bicara Araya banyak sekali insight sebenarnya, kurang lebih insight tentang place in promosi desain. Sekarang Araya justru mulai. Jadi place itu kalah. Desain. Ya, jadi kalah dengan place itu tadi kalah. Jadi kan Gria Santa punyanya Wasita Karya itu kan place. Nomor 1 place dan 3 place. Nomor 4 baru desain. Ya. Ternyata dan Araya itu di pinggir ternyata bisa desain itu. Desainnya tidak hanya memahami perilaku konsumen juga nih. Ya, tidak hanya secara rumah, tapi juga di tanahnya itu kan didesain sedemikian rupa, one gate system tadi satu klaster. Tapi yang di belakang itu kan ada lapangan golfnya. Ya. Jadi itu yang sebelum Araya itu PBI beda ya? PBI itu hanya rumah doang waktu itu. Nah, ini dia. Ini satu owner nih, Pak. Ya, satu owner. Nah, ini dia bahwa dalam ilmu marketing, dalam ilmu marketing, maka sebutlah produk Anda itu hanya dengan satu kata. Jadi Asia bagus. Satu kata ya, Asia ya. PBI itu Pondok Blimbing Indah. Orang nggak mau nyebut panjang-panjang, disingkatlah PBI. Padahal ada Puncak Buring Indah itu sama PBI juga. Sekarang PBI sudah angkatan baru kayak gini, kayaknya nggak tahu PBI mereka. Nggak tahu. Pasti saya sebut tadi awal PBI nggak tahu. Karena brandingnya sudah sudah berubah. Kota Araya. Kota itu orang sudah melihat bahwa itu sebuah kota sendiri. Gitu ya. Meskipun sebenarnya secara real itu masih kalah sama Sawo Jajar.
Sawo Jajar itu baru kota beneran. Kota beneran. Iya, jadi secara semua tata kota mereka kota baru ya, kota. Ya, ya. Tapi kalau ke Sawo Jajar pasti bisa keliru karena ya, saya setuju, Pak. Alamatnya itu saya setuju. Sampai hari ini saya belum bisa. Ya. Kalau sudah di tengah raya saya bingung keluarnya di mana. Ya, di Sawo Jajar. Iya, Sawo Jajar. Iya, Sawo Jajar. Iya. Loh, saya dulu pernah gini. Jadi hari ini saya nganter teman untuk lamaran ya. Terus saya udah kasih tahu ini nanti teman. Oke. Besoknya saya kan harus nganter. Saya di depan nih, terus belok gitu. Kok sepi gitu ya. Situasinya sama. Ternyata kurang satu jalan lagi. Sawo Jajar itu. Cuman sana lengkap banget. Apapun ada di sana. Tapi di Araya belum semua apapun ada. Ya, jadi kayak contoh aja apa sih yang jualan ini? Araya dari middle bawah belum ada, Pak. Ya, Sawo Jajar kan enggak, semua. ini apa namanya? Is Hardware kan ada. Is Hardware Sawo Jajar sudah ada. Ya sudah ada ya. Di Araya kan belum ya. Enggak tahu sekarang malah ada Superindo. Di mana? Di Araya sekarang. Araya. Ya, di Plaza Arayanya ada Plaza Superindo. Araya. Tetapi saya kan rumah di sini nih di Suhat di Gerasanta. Iya. Saya Bapak malah di Gerasanta. Yang benar. Iya. Bapak kita. Tapi belinya setelah dari area keluar dari area. Gitu. Sebenarnya saya punya rumah Kan itu. masih dapat jatah tuh, Pak. Iya sih, ya ada. Iya. Enggak, maksudnya saya beli rumah di situ itu kebetulan saya sebelumnya rumah di Bukit Hijau, Bukit dan Permata Hijau. Bukan Permata Hijau ya, di Ya, depan Permata Hijau. Muhammadiyah. Iya, sebelum kalau di depan Muhammadiyah itu Bukit Cemara 7. Oh iya, di sebelumnya Sebelumnya. pas tikungan sini. Tikungan di pom bensin. Iya, pom bensin. Ya. Di situ nomor saya blok B32. Di blok B32 sampai sekarang masih ada. Itu kita kontrakin ya. Terus istri dapat fasilitas dari BCA untuk mencari rumah dengan menyicil tanpa kena bunga gitu. Carilah, itu sebuah fasilitas kok ya. Iya. Kita cari dapatnya di Gerasanta itu. Please itu. Nomornya sama 32. Nomornya ya blok B32 sama persis. Jadi kita lihat, ini jangan-jangan nih cocok sama bener. Masuk ketemu pemiliknya, deal langsung gitu. Wih, langsung deal gitu ya udah. Rumah sudah kebangun nih. Ya udah. Jadi second. Jadi ambillah di situ. Nah, maksudnya ini jadinya cerita Gerasanta. Iya. Saya memilih dan suka untuk belanja Superindo di Sawo Jajar. Karena pelayanannya luar biasa. Wah, ini sebut merek nih, nggak apa-apa. Oh iya. Tapi karena biasa. pelayanannya. Jadi kalau kita ke sana gitu ya, waktu pandemi gitu ya, diminta cuci, masuk gitu ya. Terus kalau udah keluar ya, barang dibawain sama security sama tukang parkirnya. Di tempat lain nggak ada nih. Di merek yang sama, di tempat lain nggak ada. Di merek berbeda juga nggak ada ya. Kecuali kita udah Sawo Jajar kenal. sebelah mana sih, Pak? Pojok. Pojok depan situ, Pak. Ya, jadi ada sebelahnya. supermarket. Ya itu nama itu tadi. Ya. Ya, depannya yang udah tutup itu Ya, ada di situ iya. sebelum Is Hardware itu. Ya, itu di situ. Nah, ternyata diangkatin dimasukin ke bagasi mobil juga. Oh, gitu. Iya. Terus sudah selesai dong. Situ. Keluar ya. Terus akhirnya kita ngasih ke tukang parkir. Tukang parkirnya akan bantuin. Kita kan suka ya. Iya. Jadi lebihin aja. Iya. Kasih 5.000 Iya. gitu ya. Terus kita jalan. Ternyata dia Pak. Dipikir ada yang ketinggalan, Iya. jatuh apa-apa gitu. Balikin Kita, duitnya. iya. Dia tidak mau 5.000. Dikasih 2.000. Loh Pak, sudah buat Bapak aja, terima kasih udah Enggak Pak. Bapak kewajibannya 3.000. Oh ya? Ya dikasih. Lah itu hebat ya. Itu yang jadi bikin wow gitu jadi. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang gitu. Dan ternyata setelah beberapa kali saya di sana, saya masuk grup juga. Dimasukin grup. Jadi kita akan tahu ada produk baru atau apa. Wah, gila. Yang tempat lain dengan merek yang sama nggak ada. Dengan pelayanan yang khusus, jadilah namanya nasabah yang loyal. Customer loyal customer. Betul.
Dan tiba-tiba saya di WA selamat ulang tahun. Dikasih ucapan ini udah seneng. Thank you ini benar. Kadang-kadang orang menganggap remeh pelayanan atau standar pelayanan aja udah cukup gitu. Ya. Akhirnya akhirnya customer pun tidak aware, tidak merasa untuk loyal. Ya, ini mereka nggak keluar biaya untuk pelayanan kayak gitu. Iya toh. Iya. Person, cuman kan kaget juga. Mungkin tukang parkirnya digaji sama mereka kan kita nggak tahu ya toh. Artinya mereka dari depan, dalam semua sudah diatur, sudah di-set. Sama tadi yang tadi Bapak cerita pada saat Bapak di Araya. Yes. Dari depan, tengah, sampai ada customer service itu tadi. Iya, Bapak sudah ngatur semuanya. Desain aja Bapak sudah setting. Ya. Nyambung dengan nanti marketing kalau mau ngomong apa sudah nyambung dengan desain apa nanti. Betul. Oke. Iya. Nah, itu di ilmu manajemen untuk memberikan sesuatu yang luar biasa itu ada